mereformasi layanan kesehatan. Pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang semula dijadwalkan pada sidang paripurna Selasa 20 Juni ditunda. Panitia Kerja RUU Kesehatan serta Komisi 9 DPR RI diminta untuk berdiskusi kembali dengan berbagai pihak untuk mengakomodir semua suara. Penundaan pengesahan sebuah undang-undang tentu merupakan hal yang wajar. Begitu juga dengan mereka yang pro kontra. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menganggap wajar adanya perbedaan pandangan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan ini. Budi menyebut pemerintah dan Komisi 9 DPR telah mengundang seluruh organisasi dan pihak terkait untuk memberikan masukan. Namun, ia tidak memungkiri ada beberapa masukan yang tidak atau belum dapat diterima. Ia menekankan keberadaan RUU Kesehatan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tujuan payung hukum ini adalah untuk mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal. Sedikitnya ada 6 pilar transformasi dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut, yakni pembenahan layanan primer, rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Tentunya, semangat perbaikan kualitas layanan kesehatan itu sangat baik, mengingat saat ini masih banyak persoalan terkait minimnya layanan kesehatan. Kasus Ibu Kurnaisih di Kabupaten Subang dan Ibu Eva di Kabupaten Luwu Utara yang akan melakukan persalinan tetapi harus meregang nyawa bersama bayi dalam kandungan mereka merupakan fakta masih bejibun masalah dalam layanan kesehatan. Hal positif lainnya dalam rancangan undang-undang ini adalah adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta persebarannya ke seluruh Indonesia. Pada prinsipnya, mayoritas fraksi di parlemen pun setuju dengan RUU ini. Dari 9 fraksi di Komisi 9 DPR, hanya fraksi Demokrat dan PKS yang meminta pengesahan RUU ini ditunda. Anggota DPR RI Herman Khairon mengatakan dari awal Demokrat pun setuju dengan undang-undang ini. Namun, kata dia, memang ada beberapa hal yang menjadi catatan yang sampai saat ini perlu diperbaiki. Misalnya, soal penghapusan alokasi mandatory spending atau belanja wajib kesehatan dari regulasi yang sebelumnya berlaku. Selain itu, sejumlah substansi lain juga masih perlu dibahas lebih lanjut. Untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, tentu perlu ada regulasi atau undang-undang. Aturan itu diperlukan agar tata kelola di sektor tersebut ada payung hukum yang melindungi para stakeholder di dalamnya, terutama masyarakat. Berpegang pada prinsip inilah, rancangan Undang-Undang Kesehatan digulirkan pemerintah dan DPR. Kita tentu percaya niat baik pemerintah dalam menyusun regulasi ini. Tentu tiada gading yang tak retak. Begitu juga dengan aturan di bidang kesehatan. Apalagi itu masih berupa rancangan. Masukan serta pandangan yang holistik kiranya akan membuat undang-undang ini makin optimal. Satu hal yang perlu dicatat, peran RUU Kesehatan amat krusial demi mereformasi pelayanan maupun melindungi tenaga kesehatan. Intinya, niat pemerintah baik. Kalaupun ada kritik, itu adalah masukan demi kesempurnaan regulasi ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.